Fokusnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian dan Pak Ali. Perkenalkan, saya Safa Ramalia dengan nomor presisi 39. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menceritakan mengenai salah satu ilmuwan terkenal asal Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff. Nah, jadi Gustav Robert Kirchhoff ini merupakan penemu dari hukum Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff ini menjelaskan mengenai arus dan tegangan pada suatu rangkaian listrik. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi Kirchhoff itu lahir pada 12 Maret tahun 1824 di kota Königsberg, Rusia. Di mana kota Königsberg ini sekarang sudah berubah menjadi kota Kaliningrad di Rusia. Nah, Kirchhoff ini merupakan anak ketiga dan 3 bersaudara. Dan ayah mereka itu merupakan seorang penasihat hukum di Prusia. Nah, walaupun ayahnya seorang penasihat hukum, tapi Kirchhoff itu dari kecil sudah memiliki bakat dan minat dalam bidang matematika dan fisika. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, Kirchhoff itu masuk ke kuliah di Universitas Albertus Königsberg, Rusia. Nah, lalu pada tahun 1843 hingga 1846 itu Kirchhoff ikut seminar matematika fisika yang diadain oleh ilmuwan di sana. Namanya adalah Newman dan Jacobi. Nah, pada saat itu Kirchhoff itu mendapatkan banyak ilmu baru mengenai kelistrikan. Nah, akhirnya atas dapat bimbingan dari Newman itu, akhirnya pada tahun 1845 Kirchhoff ini berhasil menerbitkan makalah pertama dia yang memuat hukum Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff ini menjelaskan mengenai arus dan tegangan pada suatu rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff ini terdiri dari 2 bunyi. Nah, bunyi yang pertama itu adalah hukum Kirchhoff pertama yang bunyinya jumlah kuat arus listrik yang masuk ke titik cabang akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Nah, maksudnya adalah, ini kita bisa lihat contoh gambarnya ini. Misalnya arus yang masuk itu adalah 15 volt. Nah, di sini kan kebagi jadi 3 cabang. Nah, dia tuh bakal baginya jadi 5 volt, 5 volt, 5 volt, dan bakal keluar lagi tetap 15 volt keluarnya. Nah, Kirchhoff ini menerbitkan hukum pertama Kirchhoff itu terinspirasi dari hukum kekekalan muatan yang dicetuskan oleh Benjamin Franklin dan William Watson, lalu disempurnakan oleh Faraday, di mana bunyi hukum kekekalan muatannya adalah muatan di titik A akan sama dengan muatan yang ada di titik B, dengan syarat nggak ada gaya luar lagi yang bekerja pada rangkaian tersebut. Nah, contohnya misalnya tuh kayak kalau kita naik bis dari Bandung ke Jakarta, misalnya kita naik bis dari Bandung itu penumpang yang naik 50 orang. Nah, pas jalan nyampe Jakarta itu tuh yang turun tetap 50 orang. Jadi dari naik sampai turun tetap 50 orang. Gak ada penumpang yang tinggal di rest area ataupun yang turun di tengah jalan. Seperti itu. Maka dari hukum pertama Kirchhoff ini kita bisa mendapatkan rumus yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Seperti itu. Nah, lalu hukum Kirchhoff ini yang kedua bisa disebut juga loop rule atau hukum simpel. Nah, ini itu adalah jumlah keseluruhan voltase di sekitar loop tertutup yang ada dalam suatu rangkaian mempunyai besar yang sama dengan 0. Maksudnya gimana sih? Simpelnya tuh, dalam suatu rangkaian loop tertutup, yang disebut rangkaian loop tertutup itu ini ya. Nah, besar keseluruhan tegangannya itu adalah sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0? Oke, kita pertama-tama ingat-ingat lagi struktur dari rangkaian listrik yang pernah kita pelajari di SMP. Yang ini tuh adalah tegangannya, baterainya. Yang panjang ini merupakan kutub positif, yang pendeknya merupakan kutub negatif. Lalu ini yang biru, warnanya merupakan arus dengan lambang I. Lalu yang ini zigzag itu merupakan hambatannya dengan lambang R. Nah, dalam suatu rangkaian yang tertutup, besar keseluruhan tegangannya itu adalah sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0? Karena dalam suatu rangkaian yang tertutup, itu kalau misalnya
nilai akhirnya, tapi cuma bakal merubah dari positif sama negatifnya aja arahnya, tapi nilai tetap sama. Seperti itu. Lalu aturan kedua hukum Kirchhoff ini, kalau misalnya arah lurusnya itu ketemu sama kutub positif duluan, itu tuh nilai epsilonnya dia bakal positif. Sedangkan kalau misalnya arah lurusnya ketemu duluan sama kutub negatif, maka epsilonnya itu bakal nilainya negatif. Seperti itu. Nah, buat hukum ketiga Kirchhoff ini, kalau misalnya arah lurusnya searah dengan arah arusnya, itu nilai IR atau penurunan tegangannya bakal positif. Sedangkan kalau misalnya arah arusnya itu berlawanan arah dengan IR atau penurunan tegangannya, maka besar IR-nya itu bakal negatif seperti itu. Nah, untuk penerapannya seperti ini. Nah, jadi penerapannya itu bisa kita pakai Kirchhoff itu di power bank yang misalnya ada banyak portnya. Kayak ini kan ada 3 port, dimana kita bisa ngecas kayak ngecas HP, laptop, dan maksudnya kipas elektrik gitu. Jadi kan kayak misalnya dari power bank itu voltnya misalnya 15 atau 1000, itu bakal dibagi 3 dengan besar yang sama yang udah dikasih tadi di hukum Kirchhoff pertama. Seperti itu. Jadi sekian pemaparan dari saya. Terima